tentunya di awal saya menolak protes bahwa saya nggak bisa kalau seperti ini langsung, pasti harus lewati fase-fase dulu. Maka semua itu perlu dilihat, dipetakan tuh Pak. Maka memetakan sesuatu hal yang balance dalam hidup kita itu penting. Assalamualaikum Kang Mufi. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan duduk-duduk. Pak Bondan ya? Iya. Oh iya sudah janjian ya semalam ya sama sekretaris saya ya. Betul. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana macet tadi di jalan? Oh lumayan, Bandung lumayan ya. Ramai, nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi ya. Oke siap. Silakan senyaman aja Pak Bondan ya. Terima kasih Pak sudah datang ke kantor saya. Mungkin ada hal-hal yang ingin diceritakan, disampaikan, dipersilakan. Oke. Kebetulan ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Baru-baru ini kebetulan saya ikut sebuah pelatihan ya. Dan di situ membahas tentang 8 roda kehidupan. Ya. 8 roda kehidupan ya. Nah, dari situ saya coba flashback ke kehidupan saya sebelumnya ya. Ternyata dari 8 roda kehidupan itu dulu saya pernah mengalami istilahnya dari 8 roda kehidupan itu mengalami keseimbangan lah ya, balance ya. Dari segi finance-nya, terus kemudian keluarga, kesehatan, apalagi kesehatan ya. Lagi waktu itu kebetulan lagi rajin olahraga, di sela-sela kesibukan kerjaan gitu ya, olahraga, kemudian pola makan juga diatur, sehingga ya ke performa pekerjaan juga bagus, sehingga saya merasa nyaman dan merasa oh ini bisa menemukan kebahagiaan lah, kebahagiaan dari keseimbangan 8 roda kehidupan itu. Jadi pernah merasakan seimbangnya dari 8 roda itu ya Pak? Betul. Nah kemudian dari situ saya merasakan juga ketika kita bahagia, vibrasi yang dikeluarkan oleh tubuh juga positif. Nah efek dari vibrasi positif tersebut menarik hal-hal lain juga yang positif, hal-hal dari luar ya yang positif. Nah dari situ kan kalau dikaitkan dengan dunia kerja, performansi kita dalam bekerja itu meningkat lah ya. Nah tentu manajemen akan melihat gitu. Melihat. Dari situlah mulai manajemen itu memberikan kesempatan, dikasih kesempatan untuk naik dalam artian naik posisi dan juga secara tanggung jawab juga naik. Nah yang jadi masalah ketika naik itu kan harusnya step-stepnya jelas ya, step-stepnya itu dilalui dulu, satu step. Nah ini kebetulan yang diamanahkan ke saya itu waktu itu lompati yang seharusnya saya lalui dulu. Otomatis ketika lompat si beban pekerjaan juga akan berkali-kali lipat lebih berat gitu. Nah dari situ muncullah ketidakseimbangan mulai ketika saya harus menjalani itu ya. Tentunya di awal saya menolak protes bahwa saya nggak bisa kalau seperti ini langsung, pasti harus lewati fase-fase dulu, harus step by step gitu ya Pak. Kemudian karena waktu itu manajemen sudah memberikan penilaian dan juga tidak ada lagi orang waktu itu alasannya, ya mau nggak mau harus menjalani itu. Nah sampai pada akhirnya ketika dijalanin ya sesuai dengan prediksi, mulailah lebih terlalu condong ke pekerjaan. Hal-hal lain mulai terabaikan, terutama dari sisi kesehatan, keluarga, kemudian sosialisasi dengan lingkungan, mulai berkurang jauh. Nah, sampai ke kesehatan itu saya pernah mengalami yang
tadinya mau berangkat ke kantor malah masuk IGD. Masuk IGD sempat ya, Pak? Wow. Waktu saya sedang bawa kendaraan, tiba-tiba sakit di bagian punggung. Sampai saya menepi, terus akhirnya saya paksakan ke rumah, bawalah keluarga ke IGD, ternyata ada batu di saluran ginjal. Oh gitu. Itu dilawat di IGD, terusnya dioperasi, saya nekat pulang. Sampai berapa hari nggak masuk, waktu itu nggak masuk kerja. Nah, yang ingin saya diskusikan dengan Kang Uti nih, ketika mengalami hal tersebut menyikapinya seperti apa gitu, supaya kita bisa kembali lagi ke keseimbangan yang seharusnya lah. Oke, artinya fase itu sudah Pak Bondan lewati. Sudah. Khawatir kalau itu terulang lagi gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Lagi umur saya kan sudah bertambah. Oke. Terutama dari sisi kesehatan kan sudah mulai ada sinyal-sinyal dari tubuh nih. Siap. Tekanan darah udah mulai enggak ini. Oke. Nah, paling kalau bicara tentang bagaimana memandang hal itu, kalau saya ada dua nih Pak ya. Prosesnya pertama adalah bisa jadi itu kesempatan untuk Pak Bondan mengevaluasi diri. Oh iya, berarti dulu sudah pernah mengalami itu tuh. Ketika nanti ke depannya mengalami hal yang serupa, maka tahu dong apa yang harus dilakukan. Bahwa menurut Pak Bondan tadi ya 8 roda kehidupan itu penting gitu ya. Tadi dibilang ada kesehatan, karir gitu ya, terus sosial, keluarga dan sebagainya. Menurut Pak Bondan itu penting, otomatis ada evaluasi. Berarti ke depannya kalau mendapatkan kesempatan seperti itu perlu bertanya sama diri sendiri. Apakah diambil kan gitu ya peluangnya atau tidak, dan itu kan keputusan Pak Bondan tuh. Nah, maka keputusan itu juga selaras dengan apa yang Pak Bondan inginkan. Tujuannya apa nih Pak Bondan nih? Karena kan setiap pilihan itu kan ada konsekuensi ya. Betul. Dan kita harus milih tuh. Memilih untuk tidak seimbang silakan. Memilih untuk seimbang juga silakan. Tapi ada konsekuensinya kan di belakang kan. Nah, Pak Bondan milih yang mana? Nah, itu perlu di-clearkan dulu. Berarti milihnya seimbang. Oke, pengen seimbang. Nah, maka yang proses pertama jadi evaluasi. Oke. Yang kedua, proses kedua berarti ada kesempatan Pak Bondan untuk meningkatkan sisi-sisi yang lemah. Ya kan? Misalnya gini, suatu hari ada kesempatan atau ke depan mungkin ada kesempatan hal serupa dan itu mirip seperti masa waktu ketika Pak Bondan mengalami itu. Misalnya finance-nya ya dengan pekerjaannya oke, finance-nya oke, berarti ada sisi lain dong yang tidak terfasilitasi, betul ya? Betul. Maka itu ada kesempatan untuk Pak Bondan berpikir, kreativitasnya langsung harus muncul. Oh berarti misalnya gini, oh berarti keluarga terabaikan nih. Ya otomatis sesibuk-sibuknya Pak Bondan nanti ke depan ya berarti alokasikan waktu untuk keluarga. Ya kan nggak mungkin kerja Senin sampai Minggu kan ya. Dan kerja juga kok pernah Senin sampai Minggu, Sabtu Minggu di rumah ya. Nah itulah pilihan juga kan. Artinya ada waktu memang khusus buat keluarga. Kesehatan ya berarti ada waktu khusus untuk olahraga. Makanan yang teratur kan gitu ya. Maka ketika sisi lain itu meningkat, punya kesempatan untuk meningkatkan sisi yang lemahnya. Gitu misalnya contoh nih ya, 8 roda kehidupan itu yang saya pahami, misalnya contoh Pak Bondan ternyata lebih di finance gitu, lebih di keuangan atau lebih di karir. Misalnya lemahnya di keluarga misalnya. Ya berarti punya kesempatan untuk wah berarti lemah di keluarga nih, apa yang bisa dilakukan nih untuk kan misalnya seimbangnya nilainya misalnya sama-sama 5 misalnya. Tiba-tiba di finance sama di karir 9 ngelonjak, yang lain ada yang justru turun. Nah berarti kan kita langsung aware tuh, punya kesempatan untuk meningkatkan sisi-sisi yang lemah atau turunnya gitu. Nah berarti tinggal dipetakan mana yang sisi lemahnya,
Terus apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sisi lemah. Seimbang itu nanti bisa jadi nggak harus sama-sama nilai 9, bisa jadi. Ya. Tapi minimal nggak jomplang banget Pak. Misalnya 9, 6, misalnya 4, 9, 4 kan jomplang ya. Ya 9 jadi 5 lah, naikin jadi 9, 6 lah gitu kan. Kan gapnya tidak terlalu jauh. Sambil Pak Bondan juga ngerem dari sisi-sisi yang mungkin tadi sudah meningkat. Boleh juga nggak kita ngerem? Boleh. Kan hidup kita kan. Iya. Gitu. Boleh juga untuk menolak sebuah pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan job desk-nya, bisa jadi kayak gitu. Iya. Tapi kan tergantung tujuannya nih. Kalau pengen belajar, nah berarti kan diambil kan gitu ya. Iya. Maka semua itu perlu dilihat, dipetakan tuh Pak. Maka memetakan sesuatu hal yang balance dalam hidup kita itu penting. Mana yang kurang, mana yang kuat, mana yang harus digas, mana yang harus direm. Kan mobil itu kan ada gas sama rem ya. Betul. Bayangin kalau gas aja nggak ada rem Pak. Betul. Apa yang terjadi? Ya, tabrakan. Tabrakan. Atau ada rem nggak ada gas. Ya, Nggak jalan ya. jalan. Iya, maka mirip kita. Walaupun memang kita lebih hebat dibanding mobil ya. Tapi fungsinya sama, bahwa kita punya pilihan untuk sisi yang kita gas. Kita juga punya pilihan untuk sisi di mana kita rem. Betul. Rem, gas, rem, gas, rem, gas. Kadang-kadang mainin gigi kalau manual ya. Maka hidup itu kan dinamis jadi nantinya gitu. Betul. Iya nggak Pak? Betul. Dan dinamisasi kehidupan itu dimulai dari kita memilih sesuatu hal yang kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Oke. Ya. Gitu Pak. Memang yang saya rasakan waktu ketika sedang load kerjaan lagi banyak-banyaknya ya, ada kepikiran pengen olahraga, pengen main sama. Itu baru capek. Oke. Baru capek. Sementara tuntutan pekerjaan ya waktu itu ya, saya umur 30-an atau 34 tahun, lagi benar-benar banyak gitu, dan memang urgent harus diselesaikan waktu itu. Ya, mau nggak mau akhirnya bangun tidur itu langsung, bangun tidur setelah subuh langsung Kerja aja ya. kadang itu udah dari malam udah ya pas ketika pagi pengen olahraga itu udah tenaga udah habis gitu. Ya lagi-lagi itu kan pilihan tuh ya Pak ya. Ketika memutuskan untuk berolahraga di tengah-tengah kesibukan kita, itu kan menantang tuh. Betul menantang sekali itu. Ya menantang kan. Ya itu lagi pilihan, apakah tantangan itu pengen kita lakukan, kita coba apa enggak. Nanti kan konsekuensinya ada di belakang kan gitu. Betul. Kalau enggak olahraga, usianya 30 mungkin masih mungkin kali ya untuk tidak olahraga. Tapi kalau misalnya untuk usia-usia sekarang kan kayaknya wajib gitu. Wajib gitu. Dan ngatur pola makan juga. Nah, ada hal yang juga perlu Pak Bondan pahami, bahwa penting dan utama beda tuh Pak. Pekerjaan penting, tapi belum tentu utama kan? Betul. Iya nggak Pak? Iya. Utama bisa jadi keluarga. Maka utama itu sebenarnya sesuatu hal yang membuat kita memprioritaskan terlebih dahulu. Nah, inilah yang namanya ketika kita tahu mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang utama, mana yang nggak utama, berarti mengelola diri penting tuh Pak. Oke. Mengelola diri, mengelola waktu, mengelola prioritas. Gitu. Nah, oke lah kalau nanti ke depannya atau waktu itu pengalamannya adalah prioritas utama atau sesuatu hal yang penting, mungkin penting dan utama sama-sama di pekerjaan misalnya kayak gitu ya. Tapi kan ada sesuatu hal penting dan utama yang lain yang bisa diprioritaskan juga kan. Nah, itu maka perlu yang namanya mengelola diri. Dan ketika tadi Pak Bondan bilang, olahraga capek, kan bisa pilih olahraga yang ringan misal. Iya. Intensitas ringan ya. Intensitas ringan. Kan ada dua nih Pak pilihan beraktivitas nih. Berat, lakukannya tidak terlalu sering. Ringan, tapi lakukannya sering gitu Pak. Oh iya, betul. Jadi membentuk pola kebiasaannya. Betul.
Nah, tinggal pilihan tuh. Kalau konteksnya olahraga, pilih mau yang olahraga langsung berat, ngos-ngosan, capek gitu ya. Iya. Tapi ada kepuasan tersendiri gitu ya. Atau olahraga-olahraga yang ringan, yang mungkin di rumah saja ada video di YouTube misalnya, ikutin gerakannya paling cuma 5 menit 10 menit Pak, 15 menit. Itu kalau konsekuensinya kita terlalu mementingkan prioritas sesuatu hal yang memang sudah bisa-bisa di pekerjaan misalnya kayak gitu. Tapi kalau enggak ya berarti kan bisa juga melakukan olahraga yang sedang, jogging gitu. Kalau sama teman-teman bisa main futsal, main badminton gitu, dan itu perlu dialokasikan. Kalau konteksnya balance ya, work life balance itu 8 roda kehidupan kan mengenai work life balance kan Pak. Memanage diri sih penting sih Pak. Manage diri, mengelola pikiran gitu. Dan memang kita masih muda tuh biasanya tidak terlalu tidak terlalu penting untuk mementingkan sesuatu hal yang tadi 8 roda itu. Betul. Yang penting mah kerja habis-habisan gitu. Ya mungkin kalau usia kepala 2, kepala 3 masih bisa ditoleransi lah ya gitu. Cuman kalau kita terus seperti itu, karena nggak sedikit jumlahnya kan kalau dia tidak balance hidupnya, yang terjadi kesehatannya tergadaikan. Akhirnya dia tidak sehat dan masuk rumah sakit gitu ya. Seperti Pak Bondan waktu itu kan masuk IGD. Tahu udah kronis. Udah kronis saja kan. Itu kan pola kebiasaan yang sering kita ulang-ulang. Betul. Secara tidak sadar ya sebenarnya. Yes, betul. Secara tidak sadar. Dan ada pemicunya. Oke. Kan gini, sesuatu hal kebiasaan itu kan ada karena ada pemicunya. Dan dia nggak sadar karena sudah diulang-ulang. Tapi bisa tuh kita hentikan pemicunya, terus cari pemicu yang lain gitu Pak. Misalnya, contoh dia terbiasa ngerokok misalnya, tanpa sadari dia ngerokok gitu. Kalau nggak ngerokok tuh gimana gitu ya. Terus abis makan pasti ngerokok, kan sesuatu hal yang memang tanpa sadar tuh, iya nggak? Tapi sebelum itu ada pemicunya kan. Kayaknya pemicu rokok tuh misalnya pengerokok pas lagi nyantai, pas lagi habis makan tuh kan pemicunya kan. Nah maka bisa diganti pemicunya dengan sesuatu hal pemicu yang lain. Misalnya contoh ada permen rokok, mungkin permen rokok dulu deh, makan permen. Jadi diganti sebab akibatnya gitu. Kayak kalau misalnya saya ngalamin tuh ya, ketika stres banyak kerjaan nih, makan ya. Makanya jorok ya. Betul. Gorengan ya. Nah itu kan lagi-lagi pilihan tuh ya Pak ya. Kayak misalnya makan gorengan gitu. Kita terbiasa makan gorengan. Nah itu kan ada pemicunya. Pemicunya sampai kita terbiasa dan kita nggak sadar kan. Nah putus pemicunya, terus ganti buah-buahan gitu ya. Gitu. Karena untuk kita berhenti lebih susah Pak dibandingkan ngeganti. Lebih mudah ngeganti. Kita misalnya orang yang terbiasa makan gorengan, terus tiba-tiba stop makan gorengan, itu berat. Lebih berat ya, dibandingkan dia ngeganti. Mengganti. Misalnya tadi olahraganya kebayang berat. Misalnya jogging gitu ya. Ganti dong gitu misalnya. Lari. Ya ganti yang mungkin olahraga dulu di awal, step awalnya di rumah misalnya. Yang membutuhkan waktu tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama, betul. Tapi bergerak badan gitu. Mungkin bisa jalan ya, jalan kaki. Jalan. Kalau mau sambil dengan roda yang lain, jalan bareng sama anak-anak, sama pasangan kan gitu. Betul. Sekalian me time sama keluarga, jalan bareng gitu. Gitu ya. Dan gimana sikapnya ke depan ya, berarti kalau ketemu peluang dan kesempatan seperti itu ya Pak Bondan tahu dong apa yang harus dilakukan. Berarti momentum Pak Bondan untuk memilih kan? Memilih dan mempersiapkan diri. Yes, memilih dan mempersiapkan diri. Dapat nih kan, kita juga nggak bakalan tahu ya peluang-peluang itu datang kapan, pekerjaan-pekerjaan itu datang kapan. Betul.
tiba-tiba ada gitu ya. Tapi kita bisa memilih satu, yang kedua mempersiapkan diri, betul. Karena dulu seperti ditodong juga sih. Atau kaget juga nggak ada pemberitahuan apa-apa. Wah, kok ini udah loncat nih. Saya juga istilahnya mempersiapkan diri juga belum. Mempersiapkan diri belum. Terus ya dulu dari segi pelatihan juga belum ada waktu itu. Jadi ya istilahnya dijalani sambil belajar gitu. Saya menjalani sambil belajar. Ya kebetulan atasan juga mengcoaching langsung ya. Jadi ya sambil praktek lah, langsung praktek. Walking the talk ya Pak ya, berjalan sambil action sambil belajar gitu ya. Menyelesaikan masalah. Kebetulan masalahnya banyak waktu itu. Iya. Cuma waktu itu ya yang dipertaruhkan adalah ya kesehatan sih. Kesehatan yang terasa. Tapi sekarang gimana Pak Bondan kesehatan? Oh sekarang sih ya lebih ke ya mencoba itu, mulai olahraga intensitas ringan ya. Kemudian ya mengatur pola makan, terus kemudian dengan keluarga ya udah mulai belajar lagi lah. Mulai belajar lagi untuk mencapai keseimbangan itu lagi. Oke. Sekarang sih. Sekarang yang paling masalah di mana Pak? Di roda yang mana? Masih karena usia udah 40. Kesehatan ya. Kesehatan. Udah mulai alarm tubuh itu udah mulai nyala. Iya, udah mulai nyala ya. Udah mulai nyala satu-satu gitu. Ya memang kalau urusan olahraga tuh bukan hanya cukup tahu aja sih bahwa olahraga itu penting, tapi banyak orang di luar sana yang tahu olahraga penting tapi nggak ngelakuin olahraga kan? Betul. Saya juga sama sih. Kan ada 3 tuh Pak prosesnya tuh, mau, mampu, siap kan? Iya. Kalau mampu, olahraganya mampu nggak? Misalnya jalan, mampu nggak jalan? Iya. Sepeda, mampu nggak naik sepeda gitu ya? Betul. Nah, cek dulu tuh mampu nggak. Oke, yang kedua mau. Berarti mau adalah dorongan kemauan untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas tertentu. Nah mau, cara mengatasinya atau cara mengelolanya adalah dengan kita melihat sesuatu hal yang apa positifnya, apa dampak negatifnya. Contoh nih Pak ya, saya bikin kuadran nih ya. Oke. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif nih misalnya. Nah ini bicara tentang mau nih. Nah ini positif, ini negatif, gitu ya. Ini dilakukan, ini tidak dilakukan. Oke. Nah ini untuk memperbesar kemauan Pak. Oke. Nah, apa dampak positif kalau ngelakuin olahraga Pak? Apa dampak positifnya menurut Pak Bondan? Yang pertama sehat. Sehat, oke. Apalagi Pak? Sehat. Kemudian antibody meningkat ya. Antibody meningkat, oke. Meningkat. Oke. Apa dampak negatifnya kalau ngelakuin olahraga? Ditanya tuh. Ada apa dampak negatifnya Pak kalau terlalu berat ya mungkin cedera otot. Cedera otot, oke. Kalau terlalu berat ya. Terus? Apalagi Pak dampak negatifnya? Mungkin kalau terlalu berat juga ya untuk olahraga terkait kardio ya. Hubungannya dengan ya jantung segala macam. Oke, masalah sama organ ya Pak ya. Oke. Nah, apa dampak positifnya kalau nggak ngelakuin olahraga? Positif ketika nggak ngelakuin olahraga. Iya. Ya kita nggak perlu capek. Nggak perlu capek, oke. Nggak perlu capek. Apalagi Pak? Ya waktu kita jadi lebih banyak ya. Waktu untuk kerja. Kegiatan yang lain lah ya. Waktu atau kesempatan kegiatan lain lebih banyak. Oke. Apa dampak negatifnya kalau nggak olahraga? Kesehatan ya, kesehatan. Memburuk ya. Oke. Kesehatan yang Memburuk. Stamina juga cenderung menurun juga. Cenderung menurun. Oke. Gampang terserang sakit juga. Oke. Gampang terserang sakit.
gampang terserang sakit. Nah, artinya gini loh Pak. Artinya semakin banyak alasan-alasan ini semakin clear tuh Pak. Oke. Semakin mau tuh. Nah, alasan yang mana? Alasan yang positif, ini alasan ini gitu. Nah, ini alasannya juga sebenarnya bisa diatasi sih, misalnya kayak nggak perlu capek. Oke, nggak perlu capek sih memang, cuman konsekuensinya apa gitu kan? Paham ya Pak? Jadi semakin clear kita terhadap 4 perilaku ini, 4 positif, negatif, dilakukan dan nggak dilakukan, semakin kita mau untuk bergerak. Mampu, mau, siap. Siap berarti sudah ancang-ancang tuh Pak, sudah kuda-kuda tuh. Jadi kalau ibaratnya pengen olahraga lari, jogging, udah pakai sepatu tuh siap tuh. Oke. Terus udah pakai tas olahraga gitu. Itu udah siap tuh. Maka proses untuk siap itu dikemas Pak. Ya berarti sepatu tempatnya yang mudah terlihat. Oke. Jadi ketika ngelihat tuh, wah olahraga nih. Jadi ngelihat sepatu aja keinginan udah ada muncul gitu. Tas juga jangan disimpan di lemari. Jadi akhirnya susah kita untuk siap berolahraga gitu. Tasnya udah disiapin, sepatu udah disiapin gitu loh. Nah, itu kan momen-momen kita siap untuk melakukan tindakan. Maka proses mampu berarti ditanya apakah itu mampu untuk melakukan hal tersebut, aktivitasnya. Yang kedua mau nggak? Ya caranya pakai diagram ini, grafik ini. Yang ketiga berarti siap. Siap itu berarti sudah ancang-ancang, sudah kuda-kuda, sudah siap bergerak. Gitu. Ibaratnya kalau pendekar nih bela diri kan ada kuda-kuda tuh Pak. Kan kuda-kuda itu siap berantem tuh Pak. Iya. Betul. Udah siap, ayo mau tonjok yang mana nih, mau pukul yang mana kan gitu. Cuman kalau kita masih kayak gini, kita mau olahraga tuh si lemes, ya nggak mungkin tuh Pak, nggak mungkin siap olahraga. Maka disiapin dulu tuh, kita bikin kuda-kuda dulu, mandi dulu, atau mungkin pagi-pagi nggak mandi dulu deh, nanti mandinya setelah olahraga. Oh berarti disiapin sepatunya dulu, tasnya dulu gitu loh Pak. Nah, maka proses bergerak itu akan jauh lebih mudah ketika mampu, mau, dan siap. Mampu, mau, dan siap. Ya, jadi masalahnya di situ ya, ada betul. Di olahraga itu ya, roda olahraga itu. Ya, kesehatan ya. Kesehatan ya. Oke, kesehatan. Dan juga sosialisasi juga mulai berkurang sih. Sosialisasi dengan lingkungan gitu yang biasanya ada pertemuan dengan lingkungan sekitar rumah itu sibuk udah enggak. Nah itu emang kalau dialokasikan juga sih Pak. Ya nggak harus jadi pengurus kan? Nah waktu itu sempat jadi pengurus tuh. Dua periode, satu periodenya 3 tahun, 6 tahun. Nah ketika udah mulai sibuk ditanya tuh mau lanjut lagi nggak? Udah nggak. Untuk 3 periode nggak mau. udah nggak kepegang ya, sekarang aja udah nggak kepegang. Jadi saya serahkan waktu itu pengurusannya ke yang lain. Gitu. Ya kalau sosial itu kan berarti berinteraksi dengan lingkungan. Di kantor juga kan berinteraksi gitu kan. Jadi sesuatu hal yang memang lingkungan yang kita biasa tinggali, biasa kita beraktivitas di sana. Gitu. Jadi memang penting banget sih roda sosial itu kan. Iya. Untuk nambah ini juga sih ya, nambah relasi juga. Relasi. Betul. Nah itu sama Pak. Apa dampak positifnya dilakukan? Apa dampak negatifnya dilakukan? Nah karena itu kan mau untuk ke arah mau ya. Iya. Gitu. Jadi memang diperkuat alasan-alasannya. Mau itu kan bergerak karena perasaan kan. Perasaan itu mendorong untuk kita berperilaku sesuatu. Nah perasaan itu kan bisa filternya dari pikiran, dari apa yang kita pikirkan, bisa bicara persepsi, atau dari sesuatu hal yang kita menggerakkan tubuh kita. Saya gini, mau olahraga gini dulu, gitu ya, siap nih, gini dulu pemanasan ringan misalnya, atau mau
sosial sama lingkungan, sosialisasi sama lingkungan, berarti apa yang harus dilakukan gitu ya. Gerakan-gerakan apa yang bisa dilakukan untuk mendorong supaya perasaannya tuh ke arah sana gitu. Karena perilaku itu berubah karena perasaan. Perasaan ya. Iya. Perasaan. Kenapa kok kita akhirnya berolahraga? Karena punya perasaan kalau sakit orang yang kita cintai menderita, kan itu perasaan kan? Itu yang terkena dampaknya pertama adalah orang sekitar. Iya. Nah itu kan perasaan, akhirnya bergerak gitu. Tapi itu kan perasaan muncul tuh ada dua tuh Pak. Ada yang memang kita desain sendiri, ada yang kedua itu lingkungan yang mendesain kita. Kalau lingkungan tuh namanya the power of kepepet tuh. Iya. Olahraga ketika udah mau stroke kan gitu ya. Iya. Atau olahraga ketika ternyata orang tua butuh kita gitu ya, butuh nemenin dan sebagainya. Karena kalau nggak olahraga fisik kita juga ikut drop. Iya. Itu kan lingkungan yang membuat kita melakukan sesuatu. Berperasa, merasakan sesuatu, akhirnya berperilaku. Tapi kan kalau semua kita tempatkan seluruh aktivitas ke situ tuh Pak, ya jadi deadliners kan, kita jadi reaktif kan. Iya. Nanti aja lah olahraganya lah kalau udah sakit. Nanti aja lah. Misalnya sedekahnya kalau misalnya sudah detik-detik mau miskin, misalkan kayak gitu ya. Dia tahu sedekah itu penting tapi nggak sedekah. Misalnya contoh seperti itu. Nanti jadi dia berperilaku karena kondisi situasi mendesak. Mau nggak gitu Pak? Saran saya aktivitasnya jangan banyak di situ. Oke. Maka persiapan diri penting kan? Betul. Nah yang kedua desainnya adalah desain dari diri kita sendiri. Bayangin kalau saya sakit gimana ya? Nanti nggak bisa beraktivitas, berarti harus olahraga. Ya kan yang ngedesain kita sendiri. Faktanya sakitnya belum gitu. Iya. Faktanya orang-orang kita cintai masih baik-baik aja. Tapi kita yang ngedesain sendiri, akhirnya kita punya rasa itu, kita melakukan. Kan pilihannya gitu ya, apakah kita mau desain sendiri atau lingkungan yang mendesain kita. Iya. Nah namanya kepepet tuh. Jadi jangan nunggu. Iya. Jangan nunggu nanti kalau sudah kejadian gitu loh Pak. Belajar juga seperti itu Pak. Jangan nunggu kalau ternyata dapat tantangan untuk naik pangkat misalnya. Kenapa nggak belajar dari awal? Ketika diberikan kesempatan sudah siap. Betul. Maka pola-pola orang sukses yang saya pelajari adalah seperti itu Pak. Dia mempersiapkan diri semuanya. Belajar dia mempersiapkan diri, olahraga, kesehatan dia mempersiapkan diri. Gitu. Nanti saat dibutuhkan ya dia udah siap. Ya. Jadi segi time manajemennya juga udah bisa meluangkan waktu untuk. Betul. Jadi work life balance, 8 roda kehidupan itu nggak bisa berdiri sendiri tuh Pak. Maka perlu tambahannya adalah self management. Mind management gitu, ngelola pikiran, ngelola diri, ngelola perasaan. Jadi ada ininya lagi ya, ada penguatnya lagi. Ada penguatnya lagi, ada tambahannya kalau bahasa mobil mah ada spare partnya lagi gitu. Ada instrumennya lagi yang membuat work life balance itu bukan hanya sekedar ngarsir ya Pak ya. Kalau itu kan ngarsir tuh ya, bener nggak? Bukan hanya sekedar ini saya seimbang nggak seimbang, udah aja gitu. Cuman hanya sekedar jadi tempelan aja atau tulisan aja. Tapi tadi tambahannya mind management, self management. Gitu ya Pak ya. Udah, semoga bermanfaat ya. Ya. Ada lagi yang pengen diceritakan masalahnya? Sementara ini yang saya diskusikan ini saja. Oke, itu aja ya. Oke, siap. Terima kasih banyak nih udah. Sama-sama Pak. Meluangkan waktu dan siap. Saya ada insight lah buat saya. Oke, siap. Mungkin sukses. Kedepannya bisa jadi positif lah. Betul. Amin. Berubah diri. Amin. Oke, sukses Pak Bondan. Ya, sama-sama. Siap. Saya nggak ngantar ke depan nggak apa-apa ya? Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.